Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion minggu ini. Haleluya, kembali Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, mengingatkan sungguh-sungguh kita bahwa ada peperangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 6 ayat 13 menegaskan sebagai berikut. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ambillah semua perlengkapan senjata Allah. Paulus ingin menegaskan, hai orang-orang percaya, kita semua dalam keadaan perang. Kita harus siap sedia. Kita selalu secara konstan, apapun kehidupan saudara, apapun posisi saudara, kita dalam peperangan rohani. Kita bukan dalam peperangan secara jasmani, tapi peperangan rohani. Melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kuasa-kuasa kerajaan kegelapan. Iblis akan menyerang kita. Iblis, saudara tidak usah memanggil, saudara tidak usah mencari, dia akan selalu menyerang kita. Makanya Paulus memberikan instruksi supaya kita mengenakan semua persenjataan Allah. Saudara, dalam perjanjian lama ataupun masa-masa lalu ketika terjadi peperangan, ini menguasai teritori untuk mempertahankan teritori, selalu ada gudang senjata. Ada panah, ada pedang, ada tombak dan sebagainya sudah siap sedia. Terjadi genderang peperangan, semua serdadu tentara sudah siap mengambil dan mengenakan dan maju perang. Demikian dengan kita sebagai umat Kristen, sebagai serdadu tentara kerajaan Allah. Kita harus selalu siap untuk mengambil dan mengenakan persenjataan dari Tuhan. Persenjataan ini akan dijelaskan oleh Paulus untuk ayat-ayat berikutnya yang akan saya sampaikan minggu depan. Tetapi Paulus sungguh-sungguh ingin mengingatkan, hai orang-orang percaya, hai orang-orang kudus yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita dalam keadaan selalu dalam keadaan peperangan. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya kita diciptakan segambaran dengan Allah kita. Karena saudara dan saya adalah anak Allah oleh darah Tuhan Yesus. Selalu dia akan mengganggu kita. Dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Dia akan melawan kita. Tetapi berita sukacita, berita baiknya adalah bahwa Tuhan sudah menang dalam peperangan ini. Yesus sudah memenangkan peperangan ketika dia mati di kayu salib. Berita sukacita sebagai anak Allah kita, ada kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita harus berdiri teguh melawan kuasa iblis yang akan menyerang kita. Berdiri teguh memakai semua persenjataan Allah itu. Supaya kita menang di dalam peperangan iman kita. Bukan peperangan yang Tuhan sudah berikan, tetapi di dalam peperangan perjalanan iman kita. Sekali lagi, di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Haleluya, saudara sekalian, saudara punya Yesus Kristus yang sekarang menjadi imam agung saudara, menjadi perantara saudara. Dia yang akan membela saudara. Dia selalu melihat kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan tadi. Tujukanlah mata saudara kepada Tuhan. Lihatlah dia, pandang dia, andalkan dia, prioritaskan dia. Tuhan akan beserta saudara. Ketika saudara merasa lemah, ketika saudara merasa tertekan, tuju kepada Kristus. Tuhan akan memperlengkapkan saudara dengan senjata kuasanya untuk saudara berdiri teguh saudara untuk melawan serangan-serangan si iblis. Firman Tuhan tadi mengatakan hari yang jahat. Keadaan sekarang adalah hari-hari yang jahat. Kemanapun saudara melihat, hari-hari yang jahat. Tidak hanya kejahatan secara fisik, secara politik, secara ekonomi, tetapi saudara harus tahu di balik itu ada kuasa kegelapan yang ingin membawa orang-orang percaya saudara saya itu jatuh dan semakin jauh daripada Tuhan. Hati-hati saudara, kita dalam keadaan perang. Amin. Orang Kristen, orang percaya, jangan mengabaikan, jangan lalai, harus waspada dan be prepared. Harus siap sedia, harus mengenali ini serangan iblis. Mungkin iblis bisa memakai orang-orang
keluarga kita, saudara kita, teman kita untuk menyerang kita. Tetapi di balik itu adalah kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan iman kita. Mari iman kita bawa kepada Tuhan Yesus akan menyempurnakan iman kita. Iblis aktif, saudara, pada hari-hari terakhir ini. Karena banyak orang sudah berserah dan mengikuti dia. Dia memakai orang-orang untuk menyerang kita. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tetapi kita harus perhatikan firman Tuhan tadi. Inilah peringatan bahwa hari-hari ini jahat. Kuasa iblis akan menyerang kita. Kita dalam keadaan peperangan. Tetapi perintah Tuhan melalui firman Tuhan ini, kenakan semua persenjataan Allah untuk kita melawan dan berdiri teguh. Dan kita pasti akan menang. Karena kita melawan iblis dari tanah kemenangan. Karena Yesus sudah memenangkan. Jadi kita harus stand up. Stand firm. Stand up with Jesus. Stand up for Jesus. Stand up with Jesus. Haleluya. Bersama Yesus kita berdiri teguh. Kita berdiri bagi Yesus. Berdiri di dalam Yesus. Saudara, dalam keadaan menang. Haleluya. Saya akan berdoa, Tuhan berkati kami Tuhan, dan ingatkan kami, jangan buat kami lalai Tuhan, untuk kami mengabaikan keadaan Tuhan, bahwa ini adalah masa peperangan dalam kehidupan iman kami, peperangan rohani, untuk kami melawan si jahat, melawan si iblis, yang ingin menjatuhkan gerejamu, untuk menjatuhkan, membawa kami jauh daripada Engkau Tuhan. Buat kami tetap teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami memandang Engkau senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Tertuju mata kita kepada Yesus, kita akan bisa melawan serangan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.